Pastor Yosia Budiana dari Ngawi bisa diaktifkan audionya dan memimpin kita di dalam doa. Baik, puji Tuhan. Salam. Mari sebelum kita mulai kuliah virtual malam hari ini, kami yang telah menyelenggarakan sistem virtual ini, kita mohonkan berkat yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh dipertemukan dalam rancangan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa, lewat pelajaran virtual homiletika malam hari ini yang diselenggarakan oleh AMI Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati pelajaran hari ini. Biarlah ini dapat membekali hidup kami untuk kami terus melayani pekerjaan-Mu dimanapun kami berada, ditempatkan, sehingga visi dan misi Tuhan terlaksana di dalam seluruh kehidupan kami dan bermanfaat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, khususnya pembicara yang akan berikan pelajaran materi pada malam hari ini, bila dengan kuat kuasa, hikmat, marifat yang berasal daripada Tuhan, Engkau akan karuniakan kepada hamba-Mu, sehingga mata kuliah hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami, terlebih di dalam pelayanan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami mau memulai pelajaran malam hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Yosia Budiana. Karena Direktur AMI dalam kondisi kurang enak badan, bagian perutnya, apakah Asisten Direktur AMI Indonesia, Rev Susanaham, mau menyampaikan kata sambutan? Saya persilakan. Silakan Rev Susanaham. Apakah ada kendala teknis audionya? Oke, sepertinya ada masalah teknis terkait audionya atau headsetnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat kehadirannya. Kita akan langsung saja sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk 1 bulan ini kita akan belajar di 4 kali pertemuan setiap Selasa jam 7 malam sampai jam 8 malam. Hanya 1 jam saja kita akan bertemu secara virtual di kelas homiletika, sehingga di sini kita akan belajar tentang apa yang semestinya kita tahu dan apa yang semestinya kita akan lakukan. Tanggung jawab kita menjadikan usaha berhomiletika, berkhotbah itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu lifestyle atau gaya hidup, dan itu harus menarik sebanyak mungkin orang untuk menjadi pengikut Kristus. Maka daripada itu, izinkan saya akan men-share apa yang menjadi materi daripada perkuliahan materi studi kita. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang homiletika expository, tetapi karena kita ada pertemuan 4 kali, maka pertemuan 1 dan 2 hari ini dan Senin depan kita akan belajar tentang homiletikanya. Sedangkan minggu yang ketiga, Senin yang ketiga itu kita belajar ekspositorinya. Sedangkan minggu yang keempat kita akan latihan ya. Setelah kita belajar homiletika ekspositori, kita akan latihan
membuat yang namanya renungan singkat tetapi bermutu, berbobot, ya kan? Dan ini saya juga sudah lihat bahwa sekian banyak dari teman-teman itu sudah mulai melayani di dunia homiletika, khotbah, membawakan renungan singkat, membawakan apa yang menjadi pelayanan berkhotbah dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya pikir ini adalah materi studi yang akan bermanfaat nantinya. Oke, next selanjutnya bahwa apa yang menjadi topik bahasan dari 4 kali pertemuan itu diantaranya kita akan belajar tentang yang namanya definisi, dasar Alkitab, kedudukan, tujuan, kriteria, syarat, mutu, pembagian, garis besar, keterampilan, ekspositori, dan yang terakhir latihan, ya kan? Nah, jadi perlu diingat bahwa materi ini dikhususkan untuk kita makin memiliki keterampilan dalam menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dengan sistematis, dengan sajian yang menarik, ya sehingga seperti PowerPoint yang saya sudah buat semenarik mungkin, ya seyogyanya apa yang menjadi tutur kata kita saat kita berhomiletika, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, itu juga harus dibuat menarik sehingga ada banyak yang tertarik dan menyerahkan dirinya untuk bisa percaya mengenal Allah yang luar biasa hebat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi itu topik bahasanya Bapak Ibu sekalian untuk kita jadikan perhatian. Tidak ada satu topik yang tidak penting, maka menjadi penting saya informasikan untuk kehadirannya itu diharapkan sangat karena meskipun ini materi Zoom-nya saya rekam, ya kalau bisa hadir secara virtual bersama-sama maka itu jauh lebih baik. Selanjutnya, ya kita akan lihat yang namanya definisi yang pertama bahwa dalam bahasa Yunani yang namanya homiletika itu secara sistematis itu akan dibagi menjadi 3 definisinya. Yang pertama pidato, yang kedua orasi, yang ketiga khotbah. Ya. Jadi itu merupakan definisi yang sistematis, yang umum. Kalau membedakan antara pidato, orasi, dan khotbah itu mudah sekali Bapak Ibu dengan cara melihat durasi yang pertama. Kalau durasinya itu panjang, ya itu akan disebut pidato, ya dan orasi. Kalau relatif lebih singkat, ya itu disebut khotbah. Ya durasinya kalau khotbah itu antara 30 menit, 45 menit. Idealnya standarnya demikian. Tetapi kalau pidato orasi bisa lebih lama ya. Nah, kalau tidak percaya bisa lihat saja pidato kemerdekaan proklamator kita ya. Bapak Insinyur Soekarno ya, itu kalau pidatonya panjang. Kalau mau lihat orasi yang panjang lihat saja itu Surya Paloh ya. CEO atau pendiri dari Partai Nasdem ya. Kalau orasi partai itu panjang sekali ya kan. Ya, itu durasi itu akan menentukan apakah dia pidato, orasi atau khotbah. Tempat juga menentukan ya kan. Kalau tempatnya di gereja ya jangan pidato ya. Kalau tempatnya di gereja ya jangan orasi, salah tempat. Audiens juga sama ya. Kalau posisi kita sedang berhadapan dengan jemaat, ya kita di posisi berhomiletika dengan konteks khotbah, bukan orasi, bukan pidato ya. Kalau pidato orasi itu ada kecenderungan formal dan juga ilmiah. Jadi kita perlu hindari dan perlu bisa membedakan antara definisi homiletika daripada Yunani, homilia ini, pidato, orasi, khotbah itu satu dengan yang lainnya itu saling berbeda. Homiletika bukan hanya homilia, dalam bahasa Yunani tekne ya. Itu 2 kata yang akhirnya membentuk kata homiletika. Ya, jadi di posisi itu
Tekne itu dimengerti dengan cakupan sistematiknya itu teknik ya. Yang kedua keterampilan, yang ketiga ilmu ya. Jadi kita sudah belajar satu istilah homiletika yang terdiri dari dua kata Yunani, homilia itu pidato, orasi dan khotbah, dan tekne itu teknik, keterampilan dan ilmu. Jadi semudah itu, sesederhana itu kita belajar di kelas virtual AMI Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita mendefinisikan homiletika itu bukan ya teknik pidato, bukan keterampilan orasi, tetapi kita harus sepakati homiletika yang sedang kita pelajari malam hari ini dan Senin depan dalam konteks 1 bulan Januari ini itu dalam kesepakatan bersama yaitu ilmu berkhotbah. Itulah yang menjadi topik pertama tentang definisi homiletika. Saya ulangi sekali lagi, ada dua kata Yunani yang muncul untuk menggambarkan homiletika. Yang pertama homilia, itu artinya pidato, orasi, khotbah. Sedangkan tekne itu artinya teknik, keterampilan, dan juga ilmu. Dan kita sepakati homiletika yang kita pelajari selama 4 kali pertemuan itu adalah ilmu berkhotbah. Ya, ini dasar Alkitabnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita perlu mengerti di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16, bunyi firman Tuhannya seperti ini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi ini merupakan dasar Alkitab homiletika, ilmu berkhotbah. Jadi khotbah itu perlu disadari bukan hanya untuk diperuntukkan, disampaikan untuk orang lain saja, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Jadi kita perlu di poin yang pertama, perlu mengawasi diri kita. Jangan-jangan kita bisa ngotbahin orang, tetapi khotbah yang kita sampaikan kepada orang itu tidak kita lakukan. Ya, kiranya itu dijauhkan daripada setiap kita. Jadi nanti setelah mengikuti 4 kali pertemuan, ya janganlah suami mengkhotbahin istri, istri mengkhotbahin suami ya. Ilmu ini, materi ini bukan untuk saling menyerang ya, pasangan suami istri ya. Jadi hamba Tuhan ngkhotbahin jemaat, jemaat sudah bisa belajar tentang ilmu khotbah, jemaat ngkhotbahin pendetanya ya jangan juga ya. Ilmu ini tidak diperuntukkan untuk hal yang demikian, tetapi untuk sesuatu yang bernuansa kebenaran. Yang berikutnya, poin yang kedua, kita perlu bertekun dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian itu mendapat pemandangan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi bertekun dalam mempersiapkan. Jadi khotbah itu jangan asal-asalan. Jadi khotbah itu harus by design, didesain sedemikian rupa. Nanti kalau ada kesempatan saya akan tunjukkan folder-folder yang ada di laptop saya itu tersusun rapi. Khotbah dari tahun 2012, 13 itu ada filenya sendiri, di 2020 ada filenya sendiri, termasuk mata kuliah yang saya ajarkan itu saya rapikan filenya. Itu butuh ketekunan Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti kita diperhadapkan satu bentuk pelayanan, ya kita tidak perlu susah payah ya kan untuk mencari materi apa yang perlu kita khotbahkan. Karena melalui ketekunan dalam hal mempersiapkan segala sesuatunya termasuk khotbah itu sudah kita desain sedemikian rupa. Jadi di laptop saya itu sudah ada banyak khotbah secara kategori. Saya bagi 4 kategori besar Bapak Ibu ya kan. Jadi ada khotbah yang bernuansa biblika. Ya, jadi yang muatannya itu kajian teologi ayat per ayat, pasal per pasal, perikop per perikop Alkitab itu ada.
di folder Biblika. Ada juga folder yang namanya Historika, ya kan? Itu khotbah-khotbah saya tentang sejarah-sejarah. Ya, ketika saya khotbah tentang sejarah gereja, sejarah tokoh Alkitab, sejarah perjalanan kekristenan, itu ada di folder itu. Juga ada yang namanya folder sistematika, ya kan? Itu khotbah-khotbah saya tentang doktrin-doktrin, ya, doktrin tentang Allah, tentang dosa, tentang manusia, tentang penciptaan dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu ada foldernya sendiri. Begitu juga ada folder tentang praktika. Itu khotbah-khotbah saya tentang sesuatu khotbah hal yang praktis, misalnya tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang prima, optimal, dan maksimal, ya itu ada di folder tersebut. Dan ini butuh ketekunan. Dan untuk para hamba Tuhan, para pastor, tim pelayan, ya diupayakan kita punya bank data ya, di laptop gadget kita masing-masing, karena ada situasi yang tidak memungkinkan kita mempersiapkan diri. Contohnya seperti pastor Sarsono itu di posisi tidak bisa join di kelas kita karena ada konseling. Ya, jadi ya dia harus menguasai materi-materi konseling itu ya. Diharapkan ada firman yang menjadi dasar konselingnya sehingga jemaat yang sedang dikonseling itu mendapat pencerahan dan mendapat jalan keluar, jalan tengah dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dan lebih daripada itu di poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Hanya gara-gara khotbah orang itu juga bisa diselamatkan atau tidak, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan, kita ambil contoh di Alkitab. Yang namanya Yesus di Matius pasal yang ke-5-7, itu dia khotbah di atas bukit. Dan di penutup pasal yang ke-7, di situ kita lihat banyak orang Farisi, ahli Taurat, yang dibuat terkesima dari pelayanan khotbah Yesus. Dan tidak sedikit yang bertobat dan mengikuti Yesus. Jadi jangan dikira pelayanan khotbah itu pelayanan yang remeh. Nah, dengan kita menguasai ilmu khotbah, ilmu menyampaikan firman Tuhan dengan baik, itu bukan hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga bisa menyelamatkan orang lain. Saya juga mau ingatkan Bapak Ibu di kisah gereja mula-mula, di situ ada rasul yang bernama Petrus. Kita ingat bahwa ketika dia memberanikan diri untuk berdiri di sekian banyak orang, untuk menyampaikan firman Allah dalam khotbahnya itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? 3.000 orang menyerahkan dirinya untuk diberi pelayanan baptisan. Wow, luar biasa. Ya, jadi jangan dikira bahwa dampak pelayanan khotbah homiletika itu tidak sesederhana yang kebanyakan orang pikir. Tetapi ketika kita mengetahui dasar Alkitabnya, ketika kita tahu esensi dari ilmu khotbah itu sendiri, saya yakin ada banyak orang yang terberkati dengan apa yang saya sampaikan. Ya, next time Bapak Ibu bisa bersahabat dengan teman virtual kita, namanya Pak Petrus, itu tadi saya singgung dia driver Grab, ya kan? Motor, dan apa yang terjadi? Dia berkesaksian. Dia mengantar salah satu kliennya, customernya, itu dari satu titik ke Islamic Center yang ada di Duku Kupang. Dan apa yang terjadi? Dia pakai jenggot, dia pakai yang namanya jubah putih. Ya, kalau sudah di Islamic Center, ya kita tahu bahwa itu kelompok bisa dibilang kalau nggak radikal ya militan, ya kan? Kalau sudah pakai jenggot-jenggot begitu. Tapi kesaksian daripada Pak Petrus yang telah diwisuda 26 Desember yang lalu, kesaksiannya luar biasa. Dia tidak pernah takut mulut lidah bibirnya, ya kan, untuk menyampaikan firman Tuhan sepanjang perjalanan dia menyampaikan firman Tuhan. Ya, padahal bisa jadi
ya kan? Orang itu kecewa, orang itu merasa tidak suka dengan Pak Petrus, merasa dirugikan karena waktunya yang tadinya bisa naik motor Grab-nya Pak Petrus itu dengan ketenangan, kok malah diinjili, ya dia bisa minta ganti rugi, ya minimal tidak bayar uang Grab-nya kan juga bisa itu ya. Tetapi luar biasanya ya kan, Bapak Petrus sudah tahu bayar harga dari penginjilannya itu sendiri. Tidak dibayar ya juga tidak apa-apa, ya kan? Karena nilai penginjilan yang dia sampaikan itu jauh lebih tinggi dari apa yang dia dapatkan dari manusia. Nah, ini kesaksian yang saya bisa sampaikan untuk menjadi dasar Alkitab kita untuk belajar homiletika itu tidak salah. Belajar homiletika itu penting karena bukan untuk diri kita saja bisa diselamatkan, juga menentukan keselamatan banyak orang. Gara-gara Yunus ya tidak berkhotbah ke kota Niniwe, ya satu kota itu tidak bertobat. Ya. Tapi karena pertobatannya Yunus, maka satu kota Niniwe dibuat bertobat. Wah, itu dahsyat luar biasa. Ilmu khotbah ini perlu kita pelajari. Ya, jadi ini menjadi dasar buat setiap kita untuk bisa saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, di Perjanjian Lama ada 3 kata tentang khotbah, mengajar, dan menyampaikan firman Tuhan. Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada 3, Perjanjian Lama ada 3. Kata yang pertama itu lamat, itu ada di Esra 7 ayat yang ke-10, itu mengajar. Ya. Kata ini umumnya digunakan untuk mengajar yang awalnya mengacu pada menarik atau mendorong lembu. Ini dilakukan dengan gagasan disiplin dan hukuman. Kemudian kata ini digunakan dalam arti mengajar. Dari kata ini maka fokus khotbah adalah menghalau atau melecut ke dalam aktivitas yang benar. Jadi melalui definisi bahasa Ibrani lamat, mengajar, khotbah itu harus memiliki sebuah harapan siapa yang mendengar itu merasa ya kan mendapatkan satu teguran. Dari kehidupan yang lama, dia ditegur melalui firman Tuhan, melalui khotbah, dan akhirnya hidupnya ditelanjangi oleh firman, dan akhirnya dia menyatakan diri untuk sadar, bertobat, dan mengalami pembaruan, dan aktivitasnya bukan mengarah kepada hal yang jelek, tetapi mengarah kepada hal yang benar. Itu definisi khotbah atau mengajar. Kalau rujukannya dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa istilah Ibraninya lamat. Yang kedua, yara. Ini istilah yang kedua, itu menabur. Kata ini secara harafiah berarti melemparkan atau menaburkan. Itu bisa dengan mudah diterapkan pada gerakan penabur benih yang akan menanam tanaman baru. Kata ini juga diterapkan pada proses pengajaran, itu ada di Yesaya 30 ayat 20-21, kata itu. Dari kata ini fokus khotbah adalah menaburkan benih ke dalam ladang pikiran umat Tuhan bagi tujuan menghasilkan buah. Jadi maksud tujuan khotbah itu dipersiapkan sedemikian rupa, terus disampaikan sedemikian rupa, disajikan sedemikian rupa, itu untuk menjadi benih rohani, untuk dimasukkan bukan hanya di telinga pendengarnya, tetapi di pikiran. Jadi harus ada pembaruan akal budi atau yang istilah Yunaninya metanoia, ya kan? Ya, jadi harus bermetamorfosis, ada perubahan akal budi sehingga pikiran dari audiensinya atau pendengarnya itu akhirnya termotivasi bahwa ternyata hidup itu harus punya tujuan. Ternyata hidup itu harus menghasilkan buah. Bagaimana menghasilkan buah kalau tidak berubah? Jadi kalau mau prinsip berbuah, ya harus berubah dulu. Dengan kita hidupnya berubah, maka kita akan berbuah. Nah, jadi ini rujukan dari istilah kedua dari Perjanjian Lama, yaitu istilah Ibrani yara. Istilah yang ketiga itu BIN, bukan Badan Intelijen Negara ya, bukan. Tetapi BIN di sini
artinya memisahkan atau membedakan. Kata ini paling sering diterjemahkan pemahaman yang diberlakukan untuk konsep mengajar karena peran guru untuk membantu orang-orang membedakan antara ide dan konsep-konsep sehingga mereka dapat memiliki pemahaman Alkitab. Itu referensi ayatnya ada di Nehemia 8 ayat 8, Ayub 6 ayat 24, Daniel 11 ayat 33. Dari kata ini fokus khotbah adalah membantu orang memahami apa yang Allah sedang komunikasikan kepada mereka melalui firman-Nya. Jadi khotbah itu memberi edukasi, pemahaman bagi si pendengar atau jemaat atau audiensinya untuk bisa membedakan ini suara Tuhan atau tidak, ini firman Tuhan atau tidak. Kalau embel-embel atau label pendeta kan banyak. Tetapi pendeta yang khotbah menyampaikan firman Tuhan kan bisa dihitung. Tidak sebanyak gelar pendetanya. Ya, maka daripada itu dengan belajar firman Tuhan pada malam hari ini kita dapat membedakan mana pendeta-pendeta yang saat dia berkhotbah itu menyampaikan firman Allah atau hanya sekedar menyampaikan kesaksian hidupnya atau hanya entertain ya, hiburan karena lelucon-lelucon atau lain sebagainya. Nah, itu khotbah itu akan memisahkan dan membedakan konsep-konsep yang demikian. Itu 3 istilah dari Perjanjian Lama, ya. Di Perjanjian Baru itu ada keruso, ya. Kata ini dalam budaya Yunani ya, pemberitaan menunjuk kepada pejabat resmi yang berwenang yang diutus dengan pesan penting untuk disampaikan kepada orang-orang yang dituju. Sebagai pengkhotbah, kita telah dipercaya dengan proklamasi suci yang harus kita kabarkan atas nama Raja segala raja. Itu referensi ayatnya. Nggak usah dicatat karena materinya nanti saya akan kirim via WA ke masing-masing. Dengan demikian, khotbah adalah proklamirkan suatu peristiwa dari kerajaan Allah yang sedang berlangsung. Ya, jadi ini sesuatu yang kita perlu sadari. Untuk istilah keruso itu bisa 2 Bapak Ibu, ya kan? Itu bisa di dalam gereja, bisa di luar gereja. Jadi kalau Bapak Ibu memahami selama ini bahwa khotbah itu hanya di dalam gereja, ya itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi setelah kita belajar istilah Yunani keruso, bahwa ternyata khotbah, hal mengajar, hal memberitakan firman Tuhan, itu tidak hanya sekedar di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja. Makanya Yesus setiap Sabat, setiap hari Sabtu, dia mengajarkan firman Tuhan di dalam gereja, sinagoge, bait Allah, rumah Tuhan. Tetapi di luar gereja, dia juga menyampaikan firman Tuhan, itu keruso, ya kan? Yaitu sesuatu yang kita juga harus sadari dari waktu ke waktu ketika mulut lidah bibir kita itu dibekali firman Tuhan untuk digerakkan menyampaikan firman Tuhan, ya kita harus bersedia untuk melakukannya seperti istilah keruso yang pertama. Di Perjanjian Baru istilah yang kedua evangelizo. Kata ini secara harafiah berarti mengumumkan kabar baik atau memberitakan Injil. Selalu ada hubungannya dengan membawa kabar baik bagi mereka yang tidak menyadarinya. Orang yang membawa berita tersebut disebut sebagai penginjil. Itu referensi ayatnya di Lukas, Kisah Para Rasul, Wahyu. Dengan demikian, khotbah adalah memberitakan kabar kesukaan, keselamatan tentang Kristus yang melepaskan manusia dari dosanya dengan jalan tersalib di Golgota. Ya, jadi mau khotbah apapun, ya kan, jangan lupa menyelipkan kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar baik, Injil Kerajaan Allah, Injil keselamatan itu sendiri, Bapak Ibu. Itu khotbah yang bermutu, yang berbobot, apapun jenis khotbahnya, entah itu di posisi khotbah tentang kedukaan, ya kan, khotbah ucapan syukur, ya ini selalu menjadi topik khotbah yang sangat relevan, ya kan. Jadi tema-tema Injil itu amat sangat relevan
pada saat topik khotbah kedukaan disampaikan, ya itu menjadi pengharapan, penguatan, peneguhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena apa? Karena sepanjang almarhum atau almarhumah yang sudah percaya Yesus dan hidup sesuai firman, maka itu mendapat satu peneguhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan itu menjadi teladan warisan untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu topik khotbah yang luar biasa. Begitu juga kalau ada ibadah ucapan syukur, ya diselipkan Injil keselamatan, itu juga relevan, ya kan? Jadi diingatkan, puji Tuhan Bapak Ibu yang sudah mengundang saya khotbah, yang dimana hari ini bertepatan teristimewa mengucap syukur karena sudah menempati rumah yang baru. Tapi ingat bahwa rumah yang di dunia ini merupakan kefanaan, sifatnya sementara. Pada akhirnya ketika kita mati tidak bisa dibawa ke surga kelak, di kekekalan kelak. Maka daripada itu, hidup kita jangan terlalu fokus kepada hal yang duniawi, tetapi fokuslah kepada hal yang surgawi. Mari kita berfokus kepada investasi rohani, investasi kekekalan, yaitu rumah Bapa di sorga. Lah ini relevan Bapak Ibu. Jadi topik apapun, mau diminta khotbah kedukaan, selipkan topik evangeliso, ya kan? Khotbah tentang ucapan syukur, selipkan tentang topik khotbah tema evangeliso, ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan setiap orang kepada nilai-nilai kekekalan. Ada istilah yang ketiga di Perjanjian Baru, itu didasko. Kata ini adalah kata yang paling umum dalam Perjanjian Baru untuk proses mengajar. Ini menunjuk jauh lebih banyak daripada kata lain untuk komunikasi dan relasi spiritual dengan apa yang sering kita sebut berkhotbah. Referensinya ada di Injil Matius. Dengan demikian, khotbah adalah mengajarkan kebenaran firman Allah di dalam rumah ibadah, berbeda dengan keruso yang dilaksanakan di luar tempat ibadah. Ya, jadi mulai malam hari ini dan seterusnya, paradigma mindset kita sudah berbeda. Kenapa? Karena kita tidak memahami bahwa khotbah itu hanya di lingkup pelayanan gereja saja, tetapi ketika kita bersosialisasi dengan tetangga di kanan kiri muka belakang rumah kita, ya ada kalanya kita perlu memakai prinsip homiletika khotbah ini untuk memberikan nilai-nilai harapan dengan kesulitan yang mereka sedang hadapi. Ya, jadi ini 3 kata Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang kita dapat pelajari pada malam hari ini. Jadi khotbah itu adalah rangkaian kalimat yang diantaranya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, dari 3 istilah Perjanjian Lama Ibrani, 3 istilah Perjanjian Baru Yunani, itu definisi khotbah itu seperti ini. Uraian yang diucapkan. Ya, jadi khotbah itu adalah uraian yang diucapkan. Kalau referensinya Nehemia 8 ayat yang ke-9, berarti harus terdengar jelas. Yang kedua, memakai kata-kata yang tepat dan mudah dimengerti. Ya, jadi kalau mau khotbah, ya jadi pastikan kondisi suaranya jelas. Jadi kalau upayakan, kalau terjadwal khotbah, jangan makan yang pedas-pedas, ya kan? Nanti bisa panas dalam, ya hindari gorengan, ya itu dalam konteks persiapan juga itu juga menentukan supaya kondisi kita jelas, ya kan? Ya kalau bisa sebelum berkhotbah, ya itu siapkan permen yang rasanya itu mint atau mentol, ya kan? Itu bisa melegakan tenggorokan. Jadi pada saat kita berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, ya itu akan sangat terdengar jelas. Ya meskipun ada instrumen variabel lain kalau di gereja itu akan menentukan. Misalnya audio daripada gereja itu mikrofonnya itu akan menentukan apakah suaranya jelas atau tidak. Tetapi kita juga bisa memilih sebagai seorang pengkhotbah yang baik itu kata-kata istilah yang tepat. Ya. Jadi jangan pakai ya karena kita orang Surabaya ya kan, orang Surabaya
kita pakai istilah Surabaya yang dimana pendengar kita sebagian ada orang yang tidak mengetahui kata atau istilah tersebut. Jadi kita menghindari kata-kata atau istilah yang tidak dimengerti secara umum. Jadi kita perlu menyampaikan hal itu secara jelas, tepat, dan mudah dimengerti. Dan khotbah itu kepada orang banyak umumnya ya. Jadi kita perlu menyiapkan khotbah itu, suara kita itu dikondisikan seperti layaknya kita khotbah kepada orang banyak. Jadi kalau ternyata dikondisikan kita berkhotbah dalam lingkup suasana situasi orangnya sedikit, ya tinggal disesuaikan intonasi, artikulasi khotbahnya. Ya berarti ditujukan kepada alam pikiran banyak orang yang berbeda latar belakangnya. Maka daripada itu kita perlu memahami pada saat kita berhadapan dengan lawan bicara, ya dimensi pemikirannya bagaimana, ya kita perlu menyampaikan bagaimana, itu perlu meminta hikmat Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus, agar hal-hal apa saja yang kira-kira tepat sasaran untuk kita sampaikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah kondisinya khotbah itu kita sampaikan dalam situasi banyak orang, nah ketika kondisinya sedikit orang ya lebih mudah lagi. Tapi kalau kondisi khotbah suara kita kondisikan untuk sedikit orang, ya itu nanti pada saat audionya, mic-nya atau gerejanya lampu mati, kita tidak membiasakan diri memakai suara dengan kondisi situasi dengan berhadapan dengan banyak orang, ya agak kesulitan juga ya kan. Nah, jadi dalam ilmu homiletika kita juga akan diajarkan bagaimana kita menyesuaikan artikulasi dan juga intonasi ya, ritme nada yang kita keluarkan dari ilmu khotbah itu. Yang berikutnya yang disampaikan di dalam khotbah itu firman Tuhan, firman Allah. Jadi khotbah itu bukan membahas topik-topik politik, ekonomi, sosial dan sebagainya ya. Jadi kalau kasihan jemaatnya ya, kalau di mimbar-mimbar khotbah itu ternyata dicekoki dengan yang namanya isu-isu politik, ekonomi, sosial, ya jemaatnya nanti ya dapat firman Tuhannya sedikit. Nah, jadi perlu disadari untuk para pelayan pastoral, hamba-hamba Tuhan, ya boleh kita memberi edukasi tentang politik, ekonomi, sosial, tetapi itu tidak pada tempatnya kalau disampaikan dalam konteks khotbah yang ada di mimbar. Tetapi kalau edukasi secara non formal, ya silakan, ya kan. Jangan nodai, kotori mimbar yang suci itu dengan isu-isu politik, ekonomi, sosial, ya kan. Sehingga yang paling utama dalam khotbah khususnya yang dalam pelayanan mimbar gereja itu firman Allah. Jadi Senin sampai Sabtu itu jemaat sudah pusing dengan urusan politik, pekerjaan, ekonomi, sosial. Ternyata sampai di gereja masih dibicarakan, diperdengarkan urusan politik, ekonomi, sosial. Ya jangan, ya kan. Maka yang perlu menjadi penguatan daripada jemaat, audiensi, pendengar itu yang diutamakan, prioritaskan firman Allah atau firman Tuhan. Yang dikerjakan dengan cermat dan seksama. Ya, jadi dalam persiapan untuk membuat khotbah itu berarti menyelidiki ayat-ayat itu tidak sembarangan, ayatnya dibaca ulang-ulang, terus sampai ditafsirkan sehingga menemukan makna. Kalau tidak bisa, tanya ke hamba Tuhan, cari referensi buku-buku ilmu khotbah atau ilmu tafsir, ya kan? Nanti di pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu tidak usah susah payah, ya kan? Nanti saya akan kasih aplikasi-aplikasi yang dimana Bapak Ibu tidak perlu membeli buku yang tebal-tebal, cukup download aplikasi di HP Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan dibantu dengan mudahnya untuk bisa mengerti ayat per ayat, pasal per pasal, untuk bisa menemukan makna dan pemilihan kata dan istilah, bagaimana menyusun kalimat dan istilah itu perlu disajikan dengan baik
sehingga tidak ada yang multitafsir karena pemikiran latar belakang pendengarnya itu berbeda-beda, sehingga kita perlu menyamakan istilah-istilah yang umum yang mudah dimengerti. Dan ini perlu kerja keras dan kerja cermat dengan seksama. Yang berikutnya dengan tujuan untuk meyakinkan orang. Berarti di dalam sebuah khotbah harus mengandung ajakan, bukan sekedar pengetahuan. Untuk itu khotbah harus menyentuh kepribadian para pendengarnya. Jadi kalau di Mazmur Kisah Para Rasul itu ayat-ayat referensinya itu harus menyentuh dimensi pikiran, ya, kehendak, ya, emosionalnya itu harus disentuh. Sehingga ketika orang mendengar khotbah itu bisa jadi orang itu menangis, tersentuh dengan kata-kata yang akhirnya Tuhan berbicara melalui khotbah pada pagi, siang, malam hari ini melalui hambanya. Bagaimana bisa menyentuh orang-orang tersebut kalau kita tidak mempersiapkan khotbah dengan baik? Karena khotbah itu bukan hasil sekedar kita buka laptop, tentukan ayat, ya buka aplikasi jadi khotbah. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Tetapi khotbah itu juga bergantung kepada hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Khotbahnya baik, tetapi kalau kita mengkhotbahkan dalam kondisi kita tidak dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, itu tidak ada faedahnya. Contoh misalnya, Bapak Ibu kan sudah saya anggap katam, ya sudah hafiz dalam pembacaan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Sehingga kita dapat menemukan kelompok-kelompok orang di dalam Alkitab. Contoh, kita ketemu dengan yang namanya kelompok Saduki, kelompok Farisi, ahli Taurat. Itu kelompok-kelompok yang mengerti ayat-ayat suci Alkitab, firman Tuhan. Tetapi karena tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, ya biasa-biasa saja. Tidak meyakinkan. Tetapi kita lihat pada saat Yesus menyampaikan khotbah di bukit, berbondong-bondong orang datang. Dan banyak orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat itu terenyuh hatinya, tergugah pikirannya, dan akhirnya perasaannya menjadi bulat tekadnya untuk menjadi pengikut Yesus. Saya ingatkan satu contoh, misalnya Bapak Ibu ingatkan percakapan antara Nikodemus, pengajar Israel, ya itu orang yang fasih terhadap ayat-ayat suci Perjanjian Lama. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika bercakap dengan Yesus, ketika dia menanyakan tentang kehidupan kekal, kerajaan surga, dan Yesus menyampaikan prinsip dari masuk kerajaan surga itu harus lahir baru. Ternyata yang bersangkutan tidak tahu lahir baru itu apa. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia hanya mengajar ya text by text, ya kan? Ya, dari ayat ke ayat itu aja. Tetapi dia tidak mengajar orang Israel heart to heart, hati ke hati. Karena hatinya tidak bersentuhan relasi dengan Tuhan, ya dia tidak mendapatkan sesuatu dari makna rohani firman yang dia ajarkan. Kan sayang sekali Bapak Ibu. Jadi mulai malam hari ini dan seterusnya, ya kita bisa mengetahui ternyata khotbah itu harus dipersiapkan sedemikian rupa, pribadi pengkhotbahnya juga harus disiapkan, persiapan khotbahnya juga harus disiapkan, penyampaian khotbahnya juga harus disiapkan, dan itu kita akan pelajari dari 4 pertemuan yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu, kedudukan daripada ilmu teologi itu sebetulnya dibagi 4 saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk sekolah tinggi teologi itu akan diajari tentang 4 hal ini. Teologia biblika, teologia sistematika, teologia historika, teologia praktika. Ya di dalamnya macam-macam tapi ya kan. Tetapi kalau bicara tentang kedudukan teologianya ya 4 ini saja. Nah, hari ini kita belajar homiletika
itu posisinya ada di Teologia Praktika. Ya, jadi itu hanya untuk diketahui Bapak Ibu supaya menjadi pengetahuan pembelajaran kita bersama bahwa ternyata kalaupun ternyata kita tahu tentang ilmu homiletika, jangan puas diri Bapak Ibu karena masih banyak yang belum kita ketahui ya. Jadi saya senang di kelas AMI virtual ini banyak dari angkatan yang keempat yang bergabung lagi untuk mengupgrade ya, meningkatkan mutu pengetahuan dan mutu pelayanannya. Nah, mengucap syukur ya atas hal-hal tersebut karena untuk itu kita perlu terus belajar bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui dan lebih penting lagi yang perlu kita ketahui masih banyak hal yang belum kita lakukan untuk Tuhan. Maka daripada itu, mari mumpung masih pandemi Bapak Ibu ya, saya katakan, saya ulangi, mumpung masih pandemi, waktu kita begitu banyaknya, begitu luangnya untuk belajar firman Tuhan. Maka daripada itu saya tidak minta waktu yang banyak-banyak kepada Bapak Ibu untuk menyempatkan waktu ya kan untuk belajar tentang homiletika itu khusus 1 jam di Selasa minggu demi minggu di jam 7 malam. Hanya 1 jam saja. Kesimpulannya Bapak Ibu, ilmu homiletika adalah ilmu berkhotbah dan dalam bidang teologia dia masuk dalam teologia praktika. Namun demikian dalam persiapan dan dalam penyampaiannya seringkali itu akan bersentuhan dengan 3 bidang teologia yang lainnya. Bisa jadi meskipun homiletika itu masuk teologia praktika, tapi pada saat kita khotbah ternyata bersinggungan tentang sejarah gereja, bersinggungan tentang ilmu teologia biblika ayat per ayat, yaitu sesuatu yang nanti kita akan pelajari, dalami dari setiap apa yang kita akan pelajari dari waktu ke waktu. Supaya saya dianggap konsisten, dianggap tidak korupsi waktunya Bapak Ibu, mengingat kita mengakhiri sepakat jam 8, maka daripada itu saya perlu bertanya terlebih dahulu ya kan, dianggap cukup saya akhiri, mau nambah ya silakan kan gitu ya. Seperti makan itu kan perlu ditanya makannya itu maunya bagaimana ya, karena selanjutnya ada slide tujuan khotbah. Silakan Bapak Ibu. Sekarang audionya dikondisikan untuk bisa. Puji Tuhan, ya kan? Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, tidak bosan. Kalau mengikuti jadwal, ya mengikuti jadwal, jam 8 sudah berakhir apa yang menjadi mata kuliah kita. Jadi saya persilakan untuk 5-10 menit ini kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Saya masih ingat Pastor Chris ketika menjadi angkatan keempat dan sudah diwisuda pada 26 Desember yang lalu, tesis atau laporan pelayanannya itu tentang pengkhotbah ya, tentang khotbah Pastor ya. Betul. Iya, nah, jadi ternyata ini amat sangat berhubungan, bermanfaat bagi setiap kita. Gimana Pak Amin? Mana Pak Amin? Apakah masih bergabung Pak Amin? Ya. Masih Pak. Oh luar biasa. Gimana? Apakah materinya bisa ditangkap? Apakah saya terlalu cepat menjelaskan? Ya, cukup. Ya. Cukup bagus. Okay. Cuman tadi mulainya 7.20-an. Berarti ini masih ada waktu harusnya itu. Oh luar biasa. Berarti ada kelaparan rohani ya kan? Ada kelaparan rohani ini. Ya. Saya harap untuk sistem pengajaran daring macam ini bisa dilanjutkan. Iya, gitu. Puji Tuhan. Jadi Pak jangan Amin. hanya temporer sesaat saja Pak Bayu. Iya, harus siap, semangat. Siap. Iya.
Saya hanya mengakhiri kelas virtualnya sampai kedatangan Yesus, Pak Amin. Amin, mantap. Ya, setelah kedatangan Yesus saya sudah tidak mengajar lagi, Pak Amin, ya. Gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang Pak Bayu harus masih banyak mengajar karena masih diberi waktu untuk puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Ada hal yang lain dari teman-teman yang lain yang mau menanggapi materi kita, ya. Pak Dodi, apakah terdengar jelas? Apakah materi PowerPoint-nya itu terlihat jelas? Ini dari Jakarta. Oh, jelas, puji Tuhan. Ini suami istri ya. Semenjak dinikahkan, to become one ya. Dua menjadi satu. Jadi kemana-mana ya dempet seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Pak Yosia, bagaimana suaranya jelas ya? Sangat jelas, Pastor. Oke, ya karena memang ada keterlambatan dan ada gangguan teknis. Wah, itu ada Pak Yanhat yang juga bergabung, itu angkatan ya sebelumnya, angkatan kedua kalau saya tidak salah ya, itu bergabung luar biasa ya. Jadi enggak angkatan yang keempat saja, angkatan yang kedua juga haus rohaninya luar biasa. Jadi masih mau dilanjut atau sudah cukup? Kalau sudah cukup saya akhiri dan saya minta salah satu dari kita berdoa atau perlu dilanjutkan 10 menit lagi karena tadi kita memulainya terlambat atau bagaimana kesepakatannya? Pastor Chris, saya minta pertimbangannya. Tambah Pastor. Oke ya, satu topik lagi tentang 10 menit. Oke ya, 10 menit tentang tujuan khotbah itu sendiri. Terima kasih untuk kesediaan waktunya 10 menit. Oke, saya akan share materinya kembali. Oke, tujuan. Ini asik Bapak Ibu, ya kan? Saya akan bawa Bapak Ibu agak adventure dulu ya, bertualang di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Ya. Ya, di Perjanjian Lama itu kita tahu bahwa orang Israel kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di 2 Tawarikh 15 ayatnya yang ketiga itu hidupnya tanpa Allah yang benar, hidupnya tanpa ajaran yang benar, hidupnya tanpa pemimpin atau imam yang benar, hidupnya tanpa hukum yang benar. Maka tujuan khotbah itu yang pertama supaya manusia mengenal Allah yang benar. Kalau mau mengenal Allah yang benar, maka harus mendapatkan ajaran yang benar. Kalau mau mendapatkan ajaran yang benar, harus memilih imam yang benar atau pemimpin yang benar. Kalau pemimpinnya benar, maka di dalam gereja atau di dalam pelayanan, dia akan membuat hukum aturan gereja itu dengan benar. Ya. Nah, jadi ini kondisi yang memprihatinkan di Perjanjian Lama, diupayakan melalui teman-teman ya angkatan yang kelima ini dengan khotbah yang menggebu-gebu ya, yang menyala-nyala ini ya, maka setiap orang yang mendengar khotbah Bapak Ibu jenengan sekalian itu akan dibuat semakin hari semakin menjadi manusia yang mengenal Allah, sehingga hidupnya dituntun oleh ajaran yang benar, mau dituntun oleh otoritas rohani yang benar, dan hidupnya itu tertib, tidak liar, tidak sembarangan, hidupnya itu sesuai dengan hukum yang benar. Itu tujuan khotbah yang pertama, supaya manusia mengenal Allah yang benar. Tujuan khotbah yang kedua, supaya manusia tersebut itu diubahkan dengan benar. Referensi ayatnya itu ya, 2 Timotius, 2 Korintus, Efesus. Ya, jadi setiap orang kalau ternyata kondisi orang Israel yang hidupnya tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran yang benar, tanpa pemimpin yang benar, tanpa hukum yang benar, itu kondisi Israel itu juga bisa terjadi kondisi gereja kita.
itu juga bisa terjadi menjadi sebuah tipologi atau perumpamaan, gambaran kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga menjadi penting khotbah itu disampaikan untuk apa? Kondisi orang tersebut yang tadinya seperti orang Israel, yang tanpa Allah, tanpa ajaran, tanpa pemimpin, tanpa hukum hidupnya, maka hidupnya diubahkan dengan benar. Caranya bagaimana? Nah, dengan khotbah itu dia akhirnya mengalami sebuah proses. Proses yang pertama menjadi lahir baru. Hidupnya dalam pertobatan. Ya, jadi tidak hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang cinta kasih Allah. Yang kedua, diproses lagi menjadi ciptaan yang baru. Hidupnya dalam perubahan. Ikut Tuhan, ya, ikut Tuhan, ikut Alkitab. Hidupnya itu harus menunjukkan before after, ya. Jadi harus ada sebelum dan sesudah. Maka kondisi orang yang sudah dengar khotbah harusnya hidup dalam perubahan. Ya, jangan sampai yang tadinya maling sudah dengar khotbah akhirnya nyopet, ya itu tidak berubah namanya, ya. Ya, jadi kalau mau ya hidup dalam perubahan itu harus punya komitmen, bukan hanya statement. Ya, komitmen itu harga yang harus dibayar. Diproses lagi, bukan hanya menjadi lahir baru, menjadi ciptaan yang baru, tetapi juga harus menjadi manusia baru. Hidupnya dalam perbedaan. Yang tadinya setiap keputusan hidup itu sesuai dengan keinginan kehendaknya sendiri, tetapi berdasarkan Efesus pasal yang keempat, setelah dengar khotbah, hidupnya diubahkan. Setiap keputusan hidup itu harus berdasarkan keinginan daripada Tuhan. Sehingga kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus ketika mau naik ke Bukit Golgota. Dia sebelumnya ada di Taman Getsemani, dia berdoa dan dia membuat satu statement dan itu sekaligus komitmennya. Apa yang menjadi statement dan komitmen Yesus? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu kan sesuatu anak kalimat yang luar biasa, ya kan? Jadi dia punya kehendak, sebetulnya berat, ya kan? Menanggung pikul salib, menanggung dosa umat manusia. Tetapi dia punya komitmen, bukan kehendak manusianya yang jadi, tetapi kehendak Bapanya yang jadi. Nah, ini merupakan tujuan dari before after. Kalau ternyata before-nya itu keadaan orang sebelum dengar khotbah itu seperti keadaan orang Israel, setelah dengar khotbah Bapak Ibu jenengan sekalian kondisinya seperti jemaat di Perjanjian Baru, yaitu mengalami lahir baru, mengalami hidup dalam ciptaan yang baru, menjadikan gaya hidup manusia baru, itu menjadi sebuah kemutlakan. Selanjutnya, ya, tujuan yang ketiga itu supaya kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi, ya kan? Di Matius yang keempat, ayat keempat itu kan bukan urusan makanan dan minuman, ya kan? Jadi di posisi Adam yang pertama, ya, saya ingatkan Adam yang pertama yang diciptakan Tuhan, manusia yang pertama bernama Adam, ditempatkan di Taman Eden, dia jatuh karena makanan jasmani. Karena ditawari oleh istrinya Hawa, dia makan dari buah pengetahuan baik dan jahat, dia jatuh karena kebutuhan jasmani. Jadi kondisi orang yang better, orang yang hidupnya lebih baik lagi, dia tidak memusingkan apa yang hendak dimakan minum, apa yang hendak dipakai, ya kan? Tidak perlu pusing, ya kan? Karena dia meyakini bahwa Matius pasal yang ke-6, ya kan, itu berlaku, ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi yang perlu kita fokuskan dalam penyampaian khotbah itu kebutuhan apa yang perlu kita penuhi dalam menyampaikan khotbah. Yang pertama, kebutuhan spiritual jemaat. Bukan urusan makanan jasmani tetapi makanan rohani. Ya, ingat ada perempuan Samaria, ya, di Injil Yohanes ingin mengambil air, tetapi
Ketika percakapan dengan Yesus, apa yang terjadi? Bahwa air yang hendak kau ambil itu akan menghasilkan kehausan kemudian hari. Tetapi air yang aku berikan itu akan memberikan kelegaan kekal adanya. Itu makanan rohani, percakapan yang seperti itu Bapak Ibu yang dibutuhkan umat manusia, jemaat Tuhan hari-hari ini. Jadi makanan rohani yang demikian. Karena dengan Yesus menyampaikan tentang pesan air hidup yang kekal itu, apa yang terjadi? Bahwa orang perempuan Samaria itu terbiasa hidupnya menyembah Baal-Baal di gunung-gunung. Dan hidupnya itu terbiasa poliandri, ya kan? Dia punya banyak suami. Nah, itu sesuatu yang perlu dijawab dengan kebutuhan spiritual. Melalui khotbah, pesan rohani tersampaikan. Yang kedua, kebutuhan moral Bapak Ibu. Bukan urusan nilai material. Jadi kalau ada khotbah yang punya tendensi teologi kemakmuran, Bapak Ibu, siapapun Anda, tempat duduk dimanapun yang mendengarkan khotbah saya pada pagi, siang, malam hari ini, ketika Anda datang dengan sepeda, Anda akan pulang dengan mobil BMW. Nah, itu khotbah-khotbah material itu ya, nggak laku ya kan? Di hadapan Tuhan itu nggak mutu ya kan? Jadi Bapak Ibu bisa memilih ya kan? Bapak Ibu itu mau berkenan di hadapan audiensi atau berkenan ketika menyampaikan khotbah di hadapan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu mau berkenan di hadapan Tuhan, jangan sampaikan khotbah yang bersifat material ya kan? Tetapi sampaikan nilai-nilai kekekalan. Pada saat Yesus dalam perjalanan pelayanannya dan dia diserbu berbondong-bondong orang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia melihat yang namanya Sakeus naik di pohon, Sakeus turun. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Sakeus ini kepala bea cukai, pemungut cukai? Dia tahu, dia Allah yang Maha Tahu Bapak Ibu. Tetapi Yesus tidak menyampaikan pesan nilai material. Sakeus, karena saya tahu engkau orang kaya, ayo keluarkan isi dompetmu untuk mendukung pelayanan saya. Keluarkan isi dompetmu untuk mendukung fakir miskin, janda-janda, dan lain sebagainya. Kan tidak. Yesus tidak melakukan khotbah pengajaran yang demikian Bapak Ibu. Tetapi pesan nilai kekal. Dia memberikan undangan kepada Sakeus. Sakeus turun. Dan Sakeus turun. Dan Sakeus membuka hatinya. Bukan hanya turun. Tetapi membuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan membuka pintu rumahnya untuk mempersilakan Yesus dan murid-muridnya masuk. Dan akhirnya dengan kesadaran dirinya sendiri. Tidak ada unsur paksaan. Setelah dia mendapatkan kebutuhan moral dan mendapatkan khotbah nilai kekekalan, dia sendiri yang bertobat dari apa yang dia sudah lakukan sebelumnya. Dia berkata, saya akan berkomitmen untuk mengambil sebagian dari penghasilan kekayaan saya untuk saya bagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi sebagian yang lain saya akan berikan kepada orang-orang yang merasa selama hidup saya pernah saya rugikan. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak perlu menjadi seorang pengkhotbah ketika kita tahu ada jemaat yang kaya, kita deketi, ya kan? Kita pakai ayat-ayat tertentu, ya kan? Ayo, Bapak kan kaya, Bapak harus tahu ayat ini. Lebih baik memberi daripada menerima, ya kan? Tahu-tahu, ya kan? Si kaya ini memberikan apa yang dimaksud oleh pendetanya. Oke, Bapak, saya akan melakukan ayat yang Bapak sampaikan. Lebih baik memberi daripada menerima. Ini Bapak, saya mau memberi sesuatu kepada gereja, tapi minta maaf. Ayatnya kan lebih baik memberi daripada menerima. Jadi lebih baik bukan Bapak yang menerima, ya kan? Jadi ternyata maksud pendetanya ayatnya itu bisa memperkaya dirinya, tetapi tidak demikian adanya. Ini kita perlu menjawab khotbah-khotbah untuk kebutuhan moral. Yang terakhir, khotbah itu juga memenuhi kebutuhan intelektual.
Kebutuhan intelektual itu bukan urusan kesenangan hidup, tetapi keutamaan hidup. Jadi Bapak Ibu, ya kan? Jadi ketika Bapak Ibu ikut kelas virtual AMI, jangan minder Bapak Ibu, ya kan? Jangan minder. Nanti Bapak Ibu dalam sekejap mata, ya kan? Ketika mengikuti 4 kelas pertemuan kita, ya seolah-olah Bapak Ibu ini fasih dalam bahasa Ibrani Yunani, ya kan? Karena kan sudah ada aplikasinya, ya kan? Sudah ada aplikasinya. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu ikut satu STT, ya kan? Dan akhirnya menghabiskan waktu 4 tahun di situ hanya untuk belajar bahasa Ibrani Yunani, ya kan? Ya, nanti Bapak Ibu 1 tahun belum selesai Ibrani Yunaninya, ternyata Yesus datang kali yang kedua, ya tamatlah, ya kan? Ya, jadi Bapak Ibu, nanti saya akan berikan aplikasinya untuk memenuhi kebutuhan intelektual Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada kata-kata yang sulit dari ayat firman Tuhan yang kita mau sampaikan kepada jemaat atau orang yang mau kita ajak bicara, mungkin bahasa Indonesia tidak menjelaskan sesuatu yang seperti pesan daripada penulisnya, ya silakan mencari tahu dalam konteks bahasa aslinya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan keutamaan daripada nilai-nilai yang mendasar. Misalnya Bapak Ibu contoh, Bapak Ibu ketika membaca ayat ya di Kejadian 1 ayat yang pertama, Bapak Ibu akan ketemu ayat yang seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Nah, itu kalau dalam bahasa Ibraninya ya kan Beresit, ya kan? Elohim, bara, eres, samayim. Ya, itu kalau dalam bahasa Ibraninya begitu Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam bahasa Indonesianya kan tidak sesuai dengan maksud penulisnya. Karena yang disebut langit di situ itu bukan langit yang sebatas langit yang kita pahami Bapak Ibu, ya. Jadi setelah kita belajar kata aslinya yaitu Ibraninya langit itu samayim. Samayim itu ternyata itu ada 3 tingkat langit Bapak Ibu. Langit tingkat yang pertama itu langit yang Bapak Ibu bisa lihat ketika Bapak Ibu keluar rumah. Ya, ketika Bapak lihat atas ya kan, di situ ada awan, di situ ada pesawat yang berterbangan, yaitu langit ya kan. Tetapi langit yang kedua itu yang disebut yang namanya angkasa raya. Ya, di situ tidak ada aktivitas manusia ya kan. Tuh, jadi di situ ada benda-benda penerang, di situ ada matahari, bulan, bintang, planet-planet. Itu yang disebut langit yang kedua. Langit yang ketiga itu yang disebut sorga Bapak Ibu. Itu tempat kediaman Allah. Nah, jadi ternyata ketika kita belajar secara intelektual membaca Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Beresit Elohim bara eres samayim, ya kan? Nah, ternyata ketahuan ternyata langit itu ternyata ada 3 tingkatannya. Ya, kalau kita membaca bahasa Indonesianya, ya langit itu ya seperti kita lihat langit yang ada awannya, ada pesawat yang melintas, hanya sebatas itu. Ya, itu yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, ternyata dengan kita menggali firman Tuhan tidak akan pernah merasa puas. Karena semakin kita menggali kebenaran firman Tuhan, semakin kita merasa tidak tahu apa-apa, dan semakin kita tidak tahu apa-apa, semakin hidup kita melekat erat dengan pokok carang anggur itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya pikir 10 menit sudah saya pakai, saya akhiri di posisi materi kelas ini, yaitu kita sudah belajar tentang definisi, homiletika, ada homilia, ada tekne, ya kan? Homilia itu pidato, orasi, dan juga khotbah. Tekne itu keterampilan, juga ada teknik, ada ilmu. Homiletika itu ilmu berkhotbah. Kedudukannya homiletika ada di mana Bapak Ibu? Masih ada yang ingat? Ada di Theologia Biblica, Historica. Praktika luar biasa, ya kan? Dan tujuan khotbah Bapak Ibu, yang pertama apa Bapak Ibu? Masih ingat? Ini materinya sudah saya tutup, ya kan?
Supaya apa? Supaya manusia mengenal Allah, Allah yang benar. mengenal Allah yang benar. Yang kedua, Manusia diubahkan dengan benar. wah luar biasa Ibu Elvin ya kan. Yang ketiga, supaya Manusia dipenuhi. ya kebutuhannya ya dipenuhi Ya, dengan kebutuhannya firman dipenuhi. Tuhan. Ya, kalau urusan apa? Sandang pangan pokok yaitu perusahaannya Bapak Ibu, tempat di mana Bapak Ibu bekerja itu yang memenuhi ya kan. Tetapi kalau hamba-hamba Tuhan ya kan, jemaat yaitu firman Tuhan itu menjadi dasar kebutuhan spiritual, moral dan intelektualnya. Saya pikir itu yang menjadi pokok dari pembahasan materi hari ini. Saya minta satu kesan ya, satu orang yang memberikan kesan dari apa yang menjadi materi hari ini. Siapa? Salah seorang yang bisa memberikan kesan, ya karena pertemuan kan ada 4 kali ya, nanti yang lain juga akan diberikan kesempatan. Satu orang yang memberikan kesan dari materi malam hari ini, bisa audionya dinyalakan dan siapa yang mau memberikan kesan? Oh itu Pak Petrus sudah menyalakan audionya. Silakan Pak Petrus. Iya, kalau buat saya ini sangat membantu sekali. Karena selama ini saya bingung harus melakukan apa kalau saya mau berkhotbah. Tapi dengan adanya kelas ini itu bisa merubah mindset saya untuk bisa menyusut khotbah. Itu sangat membantu sekali buat saya. Puji Tuhan. Itu aja Pak Ya. Pastor. Oke, terima kasih Rasul Petrus ya. Ini Rasul loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngomong tolong didengarkan ya. Ini yang punya kunci kerajaan sorga. Oke. Kalau biasanya doa ya, Bapak Ibu kalau doa itu kan selalu diakhiri oleh amin ya. Kata amin itu ya. Jadi kalau kurang afdol ya, kalau kita mengakhiri kelas ini kalau tidak ditutup oleh Pak Amin ya. Ono ae Pak Bayu. Iya, nanti yang lainnya bisa berpartisipasi ya kan, menyampaikan diskusi atau kesan dan lain sebagainya di pertemuan yang berikutnya. Seperti keinginannya Pak Amin, kita akan mengadakan kelas virtual itu sampai Yesus datang ya. Jadi semua Amin. nanti dapat kesempatan ya. Oke, kalau sudah tidak ada silakan Pak Amin menutupnya di dalam doa. Mari saudara semua, kita satukan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih. Bukan satu kebetulan kalau pada malam hari ini Tuhan, kami Engkau pertemukan melalui virtual dengan hamba-Mu Pak Bayu dan semua sahabat di dalam AMI, sepelayanan, di dalam melayani-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah memperlengkapi setiap kami pada malam hari ini melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapak, satu pertemuan yang luar biasa ini, biarlah kiranya oleh perkenanan, oleh anugerah-Mu Tuhan, akan menjadi pertemuan yang awal dan yang akan berkelanjutan untuk sesi-sesi selanjutnya. Untuk kami pada malam hari ini tak lupa sebelum kami mengakhiri kelas ini Bapak, kami ingin berkomitmen untuk kami setia di dalam menerima setiap pengajaran-pengajaran waktu-waktu yang telah Engkau tetapkan untuk memperlengkapi setiap kami. Tak lupa Tuhan, kami mohon berkati hamba-Mu Bapak Bayu, khususnya yang telah menjadi alat-Mu untuk menyampaikan setiap materi yang telah disampaikan, untuk memberikan kesehatan senantiasa, hikmat urapan kuasa-Mu, untuk senantiasa Tuhan, Engkau pakai lebih heran. Berkati untuk keluarga rumah tangganya, berkati pelayanannya. Demikian juga untuk setiap kami Tuhan, yang sudah malam hari ini bergabung di dalam kelas ini, biarlah Tuhan, kiranya Engkau Allah Immanuel senantiasa menyertai setiap kami, khususnya ketika kami melayani, ketika kami di marketplace, ketika kami di
di gereja, di pastoral, dimanapun Tuhan. Kami percaya keberadaan kami, biarlah sungguh Tuhan akan menjadi kemuliaan bagi karya-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri kelas malam hari ini dan kami tutup dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita-Mu melimpah senantiasa atas setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih Pak Bayu. Terima Oke. kasih semua teman. Ya, Ya. selamat beraktivitas ya kan. Ya. Oke, lambaikan tangannya, saya mau Sampai screenshot jumpa. dulu ya kan, screenshot dulu menjadi dokumentasi ya kan. Oke. Luar biasa ini ya. Oke, sampai ketemu di Sampai Selasa ketemu. yang akan Senin ya, Senin yang akan datang. Usul Pak Bayu, on Iya. time ya. Iya. On time, terus Nanti passwordnya dibikin ojo 1, 2, angel-angel. 3, Iya. 4, 5, 6 ya. Ya, amin, amin. Amin, Pak Amin ya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa Salam Senin kenal depan. semuanya. Selasa ya, Selasa depan. Selamat Oke. Bayu, Selasa. Oke. Selasa, Pak Pastor. Selasa, iya, Ya, saya ingat Selasa. Senin saya ngajar di STT Sabda Agung. Ya, Selasa Kalau Romo depan. tadi. Iya, Tuhan berkati. Dan berkati. Sampai ketemu. Salam kenal semua. Tuhan berkati Bapak Ibu Ya, Saudara. salam kenal semua. Salam Berkati. kenal. Tetap semangat. Tetap semangat. Sehat selalu, Probolinggo. sehat Kalau ada selalu yang lewat, ya. Tetap jaga kesehatan. Pak Bayu. Tuhan berkati ya. Kalau lewat Probolinggo jangan segan-segan hubungi saya. Siap, siap. Siap, Ya. ya. Siap. Bapak ya. Kurang. Semua yang lain ya. Ya, Pak siap. Petrus, Bu Katrin, Pak Yosia. Wah ini Ya. kita punya komunitas baru ini. Terima Mantap. kasih. Pokoknya nanti kalau kita ya meet and greet kita ke Pak Amin ya. Ya, Jangan monggo. lupa sop buntutnya luar biasa. Oleh Probolinggo butuh sop buntut, Pak. Iya. Mangga mana lagi? Mangga mana lagi? Iya. Duren, Pak, duren. Oh, Duren daerah atas. Iya. Daerah saya mangga. Cuma sayangnya kenali telat. Baru bulan kemarin. Musim soalnya. Gak usum. Saya Iya, godongi iya. akeh. Terima kasih Pastor Terima kasih. Yosia Ya. di Ngawi luar biasa sudah bergabung. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu Selasa depan di jam yang kita sepakati jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Memberkati. semuanya.